Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat beraktivitas kembali anak-anak. Kita sekarang memasuki subtema 3 pada pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Next, pembelajaran kelima bertujuan agar kalian mampu membuat karya seni montase dan kolase dengan serasi. Kalian mampu menyebutkan perlunya bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian mampu menjelaskan informasi penting apa saja yang ada pada teks bacaan, kemudian kalian tulis dalam sebuah peta pikiran atau bagan peta konsep dengan benar. Untuk yang keenam, tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu membuat karya seni mozaik. Tadi yang kelima itu montase, sekarang mozaik, dan aplikasinya dengan baik. Kalian mampu membuat laporan tertulis dengan benar, serta kalian mampu menuliskan kata sulit beserta artinya pada kamus KBBI atau kamus KBBI online. Gagasan pokok dalam setiap paragraf, menyusunnya informasi penting dari teks bacaan yang kalian baca. Next, sebelum kita memasuki pembahasan, kalian siapkan dahulu buku tema 7-nya, buku tematiknya, dan buku tulisnya untuk kalian catat hal-hal penting apa saja yang akan Ibu sampaikan. Bagaimana cara membuat karya seni kolase dan montase pun kalian sudah paham ya. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda yaitu kalian menggunakan bahan bekas atau bahan alam yang kalian temukan di sekitar atau sekeliling rumah kalian. Berikut contoh karya seni kolase dari daun kering seperti ini. Kalian juga pernah membuatnya. Karya seni montase dari majalah bekas seperti ini yang hanya ditempelkan saja. Next, pada pembelajaran PPKN kali ini, coba kalian buka halaman 130. Ibu akan menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain yaitu menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Kedua, membantu ibu merapikan rumah. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agamanya. 4. Belajar bersama adik atau kakak. Kelima, menghormati teman yang sedang beribadah. Keenam, melaksanakan tugas piket dengan baik. Apa itu tugas piket? Yang biasa nanti ada jadwalnya di sekolah. Bertutur kata dan bersikap santun antar sesama itu masuk ke 7. Menyapa dengan santun saat bertemu dengan tetangga, teman ya, yang kalian kenal maupun yang tidak kenal. Menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Ketika orang lain berbicara, kalian hormati. Ketika orang lain berpendapat, kalian hargai. Menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, untuk halaman 130 apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, apa yang kalian pelajari hari ini yaitu penerapan sikap toleransi dalam keragaman atau penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar. Apa arti penting menggunakan sikap toleransi? Arti pentingnya pasti kalian sudah tahu ya. Kalian bisa kerjakan sendiri hingga sampai di kolom pelaksanaan sikap toleransi bersama. Next, pada pembelajaran kelima pun
Ibu akan menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang dimaksud dengan peta pikiran itu, kalian menuliskan informasi yang kalian dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak atau bagan dalam saling berkaitan dan saling berkaitan seperti ini. Ya, kalian buat kotaknya, lalu kalian membuat teksnya, tuliskan hasil diskusi kalian dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Ini contohnya, arti penting melaksanakan sikap toleransi apa saja ya. Pelaksanaan toleransi di keluarga apa saja? Itu jawabannya ada di buku tema 7 kalian. Kalian budayakan untuk membaca. Nah, lalu ada sebuah tanda panah melaksanakan sikap toleransi di tengahnya. Itu termasuk pada temanya atau judulnya, melaksanakan sikap toleransi. Lalu arti pentingnya, isi yang lebih pokok pentingnya, informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas pada kolom-kolom yang ada di cabangnya. Next. Tadi tugasnya halaman 129 dan 130 ya. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran ke-6, membuat karya seni aplikasi dan mozaik. Apa itu karya aplikasi? Dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Sedangkan karya seni mozaik terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Ini contohnya karya aplikasi dari kain flanel. Sebentar. Tadi contoh dari karya aplikasi dari kain flanel seperti ini. Bisa dibuat ada boneka yang seperti ini ditempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu ya. Ada karya mozaik dari potongan kertas warna. Ada warnanya yang berbeda, ada warna merah tua, ada merah muda, dan coklat. Membentuk sebuah boneka. Oke, pada pembelajaran ke-6 juga ada pembahasan menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok yang perlu kalian ingat ialah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu sering muncul pada paragraf yang pada awal atau akhir sebuah paragraf, awal atau akhir. Kalian mengambil sebuah intinya saja ya. Untuk tugasnya bacalah teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. 1. Tuliskan kata sulit pada teks lalu carilah artinya. Bagaimana dengan kata sulit sudah Ibu jelaskan. Apa yang kalian tidak mengerti ya? Di sini ada kata sulitnya itu yaitu merintis. Merintis artinya bisa kalian lihat di kamus KBBI atau kalian bisa searching di KBBI online. Merintis sama dengan titik kalian jelaskan ya. Kata sulit itu bukan merintis sama dengan rintis, bukan ya. Tapi merintis sama dengan titik. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa cari di KBBI atau di KBBI online. Untuk 2, 3, 4 kalian bisa kerjakan sendiri. Oke, terakhir untuk lebih semangatnya menjadah wajadah, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.